Hai guys, Jumpa lagi dengan kita berdua. istri Syafoni Suami saya Ricky. bersama Bang Swallow di Ekspedisi Celebes di channel Ica Ica TV. Oke, akhirnya di pagi ketiga ya. Iya. Pagi ketiga ya Di itu Kota Kota Makassar. Kita akan melanjutkan perjalanan. Nah, ini baru the real adventure-nya mulai nih. Benar-benar ekspedisi Celebesnya dimulai dari Makassar. Kita akan menuju, pengennya bisa sampai Mamuju malam ini. Semoga kesampaian, tidak telat, tidak banyak gangguan, tidak ada halangan juga. Yap. Well, intinya gitu aja ya. Ya, itu Oke. aja sih intinya. Dan seperti biasa sebelum mulai, yuk kita doa dulu. Yap. Caca Taruy. Mari Pak. Oke, kita jalan, hidupin musik. Kami meninggalkan hotel sekitar jam 7 pagi, dan hari ini adalah hari Senin. Jadi otomatis jam segini, suasana kota Makassar sudah lumayan ramai dengan aktivitas orang-orang yang akan berangkat kerja. Namun belum lama kami berkendara, tiba-tiba kami di-stop orang. Oke. Di tengah jalan menuju keluar dari kota Makassar, tiba-tiba kita dicegat di tengah jalan oleh Oke. diajak makan sarapan dulu. Sarapannya apa? Sarapannya nasi kuning. Nah, ini. Oh, iya, di sana ada. Tidak, di Padang jarang ada nasi kuning. Nah, ini Nasi kuning Solo. nasi kuning Solo. Di mana, Bu, alamatnya? Jalan Veteran. Jalan Veteran. Yang dari Makassar mau lanjut ke sisi barat Sulawesi, mampir sarapan dulu. Oh ya. Oke, kita makan Caca Taruy. Ya Om, makasih banyak ya Om ya. Oke, Om. Berkati. Setelah selesai sarapan, kita gas lagi. Keluar dari kota Makassar, kita pun memasuki kota Turikale yang merupakan ibu kota Kabupaten Maros. Di Kabupaten Maros inilah terletak objek wisata Bantimurung dan Sileang-Leang yang terkenal. Keluar dari Kabupaten Maros, kita memasuki Kabupaten Pangkep. Nama Pangkep ini sebenarnya adalah singkatan dari Pangkajene dan Kepulauan. Oh ya, Kabupaten Pangkep ini terkenal juga sebagai daerah penghasil batu marmer.
Jeruk apa ini, Bang? Aduh, nggak bisa tahu. Hah? Jeruk merah. Oh. Ini bisa dikupasin? Bisa. Yang kecil aja ya? Ya, yang kecil aja. Ya, yang 10.000 saja, yang kecil. Apa namanya? Jeruk apa? Merah. Jeruk gula-gula ini. Oh, jeruk gula-gula. Jeruk Bali gitu nggak? Sama nggak? Asalnya memang dari Bali. Oh iya, memang jeruk Bali berarti. Cuma ditanam di sini. Mau dibelak? Iya. Ini daerah apa ya? Makrang. Daerah mana? Makrang. Makrang. Iya. Makrang. Ini kita lagi mampir beli jeruk, namanya jeruk gula-gula di sini, terus isinya merah. Kita belum. Iya, ini kayaknya jeruk Bali sih. Katanya memang jeruk Bali, tapi ditanamnya di sini gitu. Oke, namanya jadi jeruk gula-gula. Oh ya, awalnya sampai di Sulawesi ini, saya sering merasa GR. Kok banyak yang kenal saya ya? Nah, ini contohnya. Hati-hati Ki. Kok tahu ya nama saya Ricky? Tapi ternyata memang itu gaya bahasa di sini, pakai Ki, Ji, dan Mi. Aduh, saya terlalu GR nih. By the way, saat ini kita sudah di Kabupaten Baru. Jembatan di depan ini namanya Jembatan Takalasi, salah satu jembatan utama di Jalan Poros Trans Sulawesi. Dulu, jembatan ini terkenal dengan sebutan Jembatan Biru, karena memang berwarna biru. Tapi setelah sempat roboh dan dibangun kembali, sekarang warnanya sudah diganti jadi warna kuning. Seperti yang teman-teman bisa lihat, memang rute kita kali ini menyisiri pesisir pantai barat Pulau Sulawesi. Jadi, sepanjang jalan ya pemandangannya pantai seperti ini. Sedikit banyak ini mengingatkan kami akan jalur lintas barat Pulau Sumatera. Dan akhirnya kita pun sampai di kota Parepare. So guys, kita sudah di kota Parepare, sekarang sekitar jam 10 ya. Iya. Udah panas banget, dan ini kita lagi berhenti di Monumen Cinta Sejati Habibie dan Ainun. Karena memang kota Parepare ini adalah kota kelahirannya mantan presiden kita, Bapak B.J. Habibie. Nah, jadi ini taman, saya lupa sih nama tamannya apa, tadi ada kelihatan di situ, nanti di ini lagi. Di sini Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, dan di sudut sebelah sana ada 0 km Parepare. Nah, habis ini kita mau foto-foto bentar di situ, habis itu baru kita lanjut perjalanan. Nah, ini patungnya kayak gini nih. Ada air mancurnya juga. Oke, caca taruy. Karena panas banget Parepare ya, di pinggir laut lah ya. Memang kita sisir barat ini semua jalannya ya di pinggir laut semua. Jadi kita mampir dulu di minimarket buat beli minum dingin, habis sebelum lanjut lah habis itu. Jadi ini bentuk ya jeruk Bali lah.
namanya. Tadi karena kita lihat ininya jeruk gula, jadi penasaran. Iya. Pengen beli, pengen Kiranya ini. Ternyata bentukannya ya. sih sebenarnya kayak jeruk Bali, cuman mungkin pikir beda. Iya, ternyata memang jeruk Bali banget. Oke. Waduh. Ya, makan jeruk Bali. Tapi udah jarang sih ya. Kalau di Sumatera udah jarang ya. Kita coba ya. Manis apa asam? Asam. Salah beli. Asem. Oh, kayaknya karena belum merah banget deh. Oh iya. Apa kita tadi nggak bilang ya buat langsung makan ya? Tapi kan dia bilang minta kupas langsung. Udah. Ya, sudahlah. Oh ya, lupa. Ternyata kan tadi ada dikasih garamnya kan. Sekarang kita coba. Hah? Baunya aneh loh. Bawa apa? Nggak tahu. Makin aneh. Wajahmu. Antara asin garam itu yang asin banget sama ternyata ini kayaknya dicampur cabai deh. Cabai itu langsung just gitu loh. Oh, jadi pedas juga ya. Oke. Tapi di endingnya jadi lebih manis jeruknya. Oh, Mau coba? boleh. Kita coba. Aneh, mending begitu doang sih kalau daripada pakai garamnya. Tapi seru sih makannya. Oke lah, habis ini kita langsung jalan dari Parepare. Parepare, Majin, ya percaya kota besarnya itu ada Majene, habis itu baru Mamuju. Tadi barusan lihat di Google Maps sekitar 6 jam lagi. Sekarang jam 10, anggaplah jam 11. 6 jam lagi. Oke, kita masuk sore atau apa gitu. Sip. Caca Tarui. Taruh ya. Dan beginilah kurang lebih suasana di kota Parepare ini. Sedikit banyak, suasana kota Parepare ini mengingatkan kami akan kota Padang Panjang ataupun kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Hanya bedanya, kota Parepare ini jauh lebih panas. Ya, karena posisinya yang di pinggir pantai. Tapi meski di daerah pantai, kontur tanah di sini tidak datar, melainkan berbukit dengan jalanan yang naik dan turun. Keluar dari Parepare, kita pun memasuki Kabupaten Pinrang, yang juga sering disebut dengan nama Bumi Lasindrang. Lasindrang adalah nama pahlawan dari daerah ini yang sangat terkenal karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Beliau sangat dihormati sehingga namanya dipakai sebagai nama lain dari Kabupaten Pinrang ini. Oh iya, kalau teman-teman sadar, sedari tadi memang jalur yang kita lewati hanya lurus-lurus saja dengan sedikit belokan. Jujur ini sedikit membosankan sih, tapi untung pemandangannya ya cukup bagus. Saatnya isi bensin dulu. Sekedar info,
Kami biasanya kalau indikator BBM sudah setengah, maka kami langsung mengisi bensin di SPBU terdekat tanpa menunggu bensinnya hampir habis. Nah, ini pusat kota Pinrang. Wah, hebat juga ya, di kota kecil seperti ini ada mall-nya. Mantap nih. Saat ini sudah tengah hari, udara terasa makin panas. Tapi untungnya, banyak bagian jalan yang cukup teduh dengan pepohonan rindang di kiri kanan jalan, jadi kita bisa ngadem dikit. Sudah jam 12:30 dan kita sudah lapar dan kepanasan, jadi kita berhenti di warung makan ini. Apa nah? Fitri. Warung makan Fitri. Ya. Oh ya, di menunya rumah makan Hidayah, di situ ya rumah makan Fitri. Panasnya Banget ya. banget, luar biasa. Tapi untung pas ini kita di tengah-tengah sawah gini, jadi adem dan Tetap penuh adem. angin. Tapi anginnya tetap ada gitu, enak. jadi tidak terlalu masalah. Sekarang mari kita mau pesan dulu. Perut kenyang, semangat kembali menyala. Saatnya kita lanjut cacat harus. Jalanan cukup sepi saat kami memasuki Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kami bisa memacu PCX kami sedikit lebih kencang. Tapi tiba-tiba ada jalan yang lagi diperbaiki, dan kondisinya sekarang baru ditimbun dengan kerikil. Kondisi begini cukup berbahaya bagi sepeda motor karena resiko tergelincir cukup besar. Tapi untungnya ban swallow urban grip yang kami pakai ini bisa melintas jalanan kerikil seperti ini. Mantap! Jalan kembali mulus saat kami melewati patung kuda menari, ikon kota berhias Polewali Mandar. Tapi tak lama rusak kembali. Ya sudah lah ya, toh kondisi jalan begini terbukti tidak jadi masalah bagi ban swallow urban grip. So, cacat taruh. Meninggalkan Polman alias Polewali Mandar, kita sekarang memasuki wilayah Mamasa. Di sini kami kembali menemui beberapa ruas jalan yang sedang diperbaiki. Tapi karena sudah yakin dengan kemampuan ban yang kami pakai, kami nggak khawatir lagi. Gaspol, cacat taruh. Oh ya, memasuki Kabupaten Mamasa ini berarti kita juga sudah pindah provinsi. Yang tadinya kita di Sulawesi Selatan, sekarang kita di Provinsi Sulawesi Barat.
Jam 3 kita sudah sampai di Majene. Jadi tadi itu karena kita kedua-duanya ngantuk berat, jadinya kita cari minimarket buat minum sebentar, istirahat sebentar, ya ngilangin ngantuk lah. Gimana? Sudah hilang ngantuknya? Ya lumayan lah, cuman ya panas sih. Iya, panasnya beda ya. Ya gitu lah. Ya udah, bentar lagi paling kita mau jalan lagi. So, caca taruy. Caca taruy. Dan beginilah suasana di kota Majene. Nah, keluar dari daerah pusat kota Majene, kontur jalannya perlahan mulai berubah nih teman-teman. Kalau tadinya kita yang jalannya bisa dibilang datar dengan laut, sekarang jalanannya mulai mendaki, mulai sedikit ke arah perbukitan. Dan di depan nanti kita akan melewati jalur perbukitan yang berkelok-kelok. Ups, wow, bahaya juga nih. Nggak kebayang kalau kita riding malam di sini dalam keadaan gelap, lagi kencang, tiba-tiba jalannya seperti ini. Bikin kaget juga tuh. Nah, pas kami lewat di jalur ini, lihat pemandangan yang kayak gini, kami jadi teringat jalur di Sumbawa waktu kami ke timur dulu. Kurang lebih jalurnya mirip sih kayak gini, di tepi pantai kayak gini, cakep banget. By the way, mulai dari sini, jalurnya mulai terasa banget bedanya dengan jalur yang dari tadi kita lewatin. Yang tadi cuma lurus. Nah, sekarang mulai berkelok-kelok nih, mengikuti garis kontur pantai. Dan setelah ini, kita akan mulai mendaki, lalu mulai berkelok-kelok menyusuri perbukitan. Nah, ini nih teman-teman, mulai mendaki jalannya dan ya ini mirip ya dengan jalur lintas barat Sumatera. Sebelah kanan tebing, perbukitan, sebelah kiri laut. Ya, lumayan lah mengingatkan dengan kampung halaman di Sumatera. Haha. Halo, adiknya dari tadi ngeliatin kami dengan tatapan penasaran. Mungkin pengen tahu juga nih om tantenya dari mana ya jauh-jauh motoran.
By the way, dari keseluruhan perjalanan kita hari ini, mulai dari Makassar sampai ke Mamuju nanti, bagian perjalanan yang ini, bagian dari Majene sampai ke Mamuju ini merupakan bagian yang paling jadi favorit kami hari ini. Pemandangannya cakep, jalurnya tidak membosankan, keren lah pokoknya. Nah, ini kayaknya lagi ada pertandingan sepak bola antar kampung nih, tarkam ya istilahnya. Tuh, dengarkan sorakan-sorakannya, dan kendaraan yang terparkir juga rame banget, kayaknya seru tuh. Nah, mulai dari sini, jalurnya semakin curam nih tanjakannya teman-teman, dan juga semakin berliku-liku. Ngingetin kita dengan Sumatera banget nih jalurnya kayak gini. Nah, mulai dari sini, jalurnya seru banget nih teman-teman. Jalannya menurun, dan tikungan-tikungannya enak banget buat dilibas. Keren deh. Akhirnya kita pun sampai di kota Mamuju, tempat tujuan kita hari ini. Dan uniknya, kota Mamuju itu kan kota pinggiran pantai ya teman-teman. Dan kita kan dari perbukitan. Nah, ketika kita masuk ini, nah itu kota Mamuju sudah terlihat tuh di kejauhan di bawah situ. Keren deh pokoknya waktu riding di sini ngelihat pemandangan kotanya dari jauh. Oke, jadi tadi kita pokoknya sekitar jam 6 kita sampai di Mamuju akhirnya. Syukur sih nggak sampai gelap ya, karena memang dari mana tadi kita berhenti tadi sekitar Majene ya. Majene. Itu kita gas terus, nggak ada berhenti lagi. Ini sekarang kita di MCT Hotel, ini boleh lah buat berapa nih? 200-an ya? 264. 264 ini yang ini. Sebenarnya ada satu lagi lebih murah, cuma 220 ya. 240. Oh, 240 ya, selisih sedikit. Ya, Kamarnya ya lebih kecil, tapi ini boleh lah. Maksudnya, yang penting kan buat tidur sama mandinya juga lumayan bersih. Kayak gitu. So, kita mau bersih-bersih dulu. Ya, mau bersih-bersih dulu. Habis itu kita keluar cari makan. Iya. Udah lapar. Mari Oke. kita bersih-bersih. Caca taruh. Caca taruh.
Coba lah, habis itu kita minum sarapan. Oke, jadi kita tadi sudah putar-putar cari makan. Ternyata ya bingung juga sih. Orang sini aja kita tanya makanan khas sini nggak ada yang tahu. Mereka bingung. Nah ini kita di depan apa sih mall Maleo Town Square. Tapi ini hancur. Kita nggak tahu nih hancurnya apa karena gempa atau apa dulu nggak tahu. Mamuju sempat gempa nggak ya? Nah tapi ya gitu. Pokoknya kita sekarang makan di sate ayam tidak enak. Agak bingung juga nih, jualan sate ayam tidak enak. Pak, kenapa sate ayam tidak enak, Pak? Kenapa sate ayam tidak enak? Nggak enak memang. Memang tidak enak. Terus kenapa dijual? Ya nanti dia coba dulu dari kilo. Oh gitu. Berarti enak. Ya, kumis beracunnya yang mana, Pak? Iya. Ya? Sudah dipotong. Oh sudah dipotong. Soalnya ada di depan itu. Nah, sate ayam tidak enak bang kumis beracun. Jadi sudah tidak ada racunnya lagi, Pak. Nah, berarti kalau sate ayamnya enak kita komplain ya. Iya. Kalau tidak enak baru benar berarti. Nah, ya kalau tidak enak tidak boleh komplain. Iya benar. Iya sudah dikasih tahu dari awal. Oke, kita tunggu sate ayam yang tidak enak itu ya. Oke, kita coba sate ayam tidak enak. Nah, penasaran ya, nungguin ya. Ternyata tidak enak, itu cuma namanya aja. Enak Nanti kita harus aslinya. komplain. Harus komplain ya? Iya, harus komplain. Harusnya tidak enak. Ngapain ini enak? Kita Komplain. tunggu masnya. Kita ada pesan ini. Ini lontongnya gimana coba? Hah? Kalau udah lihat looks-nya kayaknya agak lunak ya. Iya, agak lunak. Seharusnya agak lebih apa ya? Padat gitu kan. Ya, beda lah sama Beda. ketupat kita Uh-huh. di Padang. Harganya berapa satu porsi? 20.000 ya, isi 6 ya. 6 tusuk sate sama 1 lontong 20.000. Kalau mau 8 tusuk 25.000. Terus kita juga ada pesan saraba lagi. Saraba. Apa? Kayaknya Jahe. warnanya agak beda ya sama yang waktu kita coba kemarin di Makassar. Ini segelas harganya 7.000 pakai susu. Cuman susunya tadi kita minta dikit sih. Wah, baunya jahe banget nih. Mantap, pedes, bisa angetin badan. Oke, Oke. kalau gitu kita makan dulu ya. Caca Tarwi. Oh, ternyata ini akibat gempa Mamuju tahun 2021 dulu. Ya, jadi memang rusak akibat gempa dan memang saat itu lumayan kencang 6, berapa gitu dan memang banyak bangunan yang roboh di sini dan termasuk banyak jalan yang rusak ya. Dan yang Maleo Town Square ini katanya sudah mulai renovasi lagi. Ya, semoga bisa semakin ramai lagi dan biar kota Mamuju juga ramai lagi. Kita doakan ya. Oke, so ya itu dia. Ya nggak banyak sih kita bisa explore Mamuju. Tadi juga sebenarnya kita sempat lewat di pantai Manakara itu. Ada tulisannya sih, cuman dia kan mirip sih Kayak agak Pantai Losari. menjorok ke pantainya gitu. Cuman lampu di tulisan itu nggak jelas juga, remang-remang gitu. Jadi kita shoot dari depan ya malah nggak kelihatan. Jadi ya udahlah. Besok kita lanjut ke Palu. Itu aja deh kayaknya. Nggak tahu juga mau ngomong apa. Yaudah kalau gitu. Seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar tahu video baru dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share juga ya. Iya, sampai ketemu di rangkaian video Ekspedisi Celebes bersama Ban Swallow masih di Ica Ica TV. TV. Bye bye.